Kalau ingin serius membangun usaha ternak entok dalam skala besar, sebaiknya memiliki jenis entok apa dan berapa jumlah awal yang ideal untuk memulai. Untuk penjelasannya setelah yang satu ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki dan serta dilancarkan segala urusan. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang cukup sering muncul di komentar pada video-video sebelumnya. Kita tahu jenis entok itu banyak. Ada entok lokal, rambon, entok hias, dan juga entok jumbo. Masing-masing punya kelebihan dan pasarnya sendiri-sendiri. Namun kalau tujuan kita adalah membangun usaha dengan skala produksi besar dalam nilai jual yang tinggi, maka kita harus memilih jenis yang secara bisnis paling menguntungkan. Mungkin ada 4 poin yang harus kita bahas pada video kali ini, yaitu 1. Jenis entok yang rekomendasi. 2. Berapa sih jumlah awal yang ideal? 3. Siklus produksi pada entok. Dan yang terakhir 4. Strategi percepatan skala. Kita akan memulai dengan poin yang nomor 1, yaitu jenis entok yang direkomendasikan. Jika berbicara dari sisi potensi, harga jual dan skala usaha, jenis yang paling rasional untuk dipilih adalah entok jumbo. Kenapa? Karena 1. Harga enakan DOE lebih tinggi dibanding entok lokal. 2. Harga indukan dan pejantan juga lebih mahal jika dijual untuk indukan. 3. Bobot badan lebih besar sehingga nilai jual daging lebih tinggi. Ketika 1 kilo itu bisa mencapai 75.000. Bagaimana kita 1 babon itu menghasilkan 6-7 kilo. Ada nggak teman-teman yang tahu 1 entok jumbo itu bisa berbobot 7-8 kilo. Ya, lanjut. Yang nomor 4, secara pasar segmen entok jumbo cenderung menyasar pembeli skala usaha juga. Sebagai gambaran, di wilayah saya, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, harga DOE entok jumbo umur 0-3 hari atau 1 minggu bisa sekitar 100.000 teman-teman. Bayangkan 1 ekor. Sedangkan entok lokal di kisaran 10.000. Kalau leher panjang, jumbo leher panjang atau jumbo atau rambon itu 15 per ekor. Perbedaan harga inilah yang membuat perhitungan bisnisnya berbeda jauh. Nah, lanjut kita yang poin kedua. Berapa modal jumlah awal yang ideal? Kalau ingin benar-benar membangun usaha berkembang cepat, memulai dengan 10 ekor tentu bisa, tetapi pertumbuhannya akan lebih lambat. Nah, karena thumbnailnya atau judulnya ada kata-kata 1 miliar. Nah, maka dengan sekedemikian rupa saya ingin benar-benar apakah bisa entok sampai penghasilan 1 miliar, apakah bisa? Nah, ini saya hitungkan. Untuk percepatan skala usaha, misalnya kita mulai dengan 100 ekor indukan teman-teman, plus jantan yang cukup. Mari kita hitung secara sederhana dan realistis. Nah, kita lanjut dulu ke poin ketiga, yaitu siklus produksi entok. 1. Siklus produksi kira-kira terdiri dari kurang lebih 10 hari masa kawin, 15 hari masa bertelur, rata-rata 15. Kalau rata-rata 15 butir, ada juga 20 butir, berarti 20 hari. Dan yang terakhir kurang lebih 38-40 hari masa mengeram. Total sekitar ketika 1 indukan itu 63 per siklus. Dengan asumsi anak dipisah dan induk tidak merawat. Jadi ketika induk mengeram lalu menetas, ketika induk sudah menetas, semuanya diambil, kita sendirikan. Secara konservatif, dalam 1 tahun kita ambil rata-rata 4 kali produksi efektif.
Jika 100 indukan, rata-rata menetas bersih 10 anakan per induk. Kita ambil 10 anakan per 1 induk. Maka 100 indukan dikali 10 ekor anak sama dengan 1000 DOE per 1 siklus, per siklus. Jadi 1 tahun kan ada 4 siklus, berarti 1000 tadi, 1000 itu dikali 4 siklus. Per tahun kita mempunyai 4000 DOE per tahun. Kalau dijual 50.000, gampang saja. Saya baru kemarin akhir Januari saya membeli jumbo. Untuk jumbo itu 7 ekor 1 ekornya itu 100.000, berarti 7 ekor itu 700.000. Kalau dijual itu 50 per ekor saja, 50.000 per ekor, maka 4.000 DOE kali 50.000 sama dengan 200 juta per tahun untuk kotor. Ini hitungan sederhana, belum dikurangi biaya pakan, kandang, tenaga, dan resiko. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu poin keempat, strategi percepatan skala. Strategi yang lebih kuat bukan langsung menjual semua DOE, tetapi jual sebagian, terutama jantan, untuk biaya operasional seperti biaya pakan, kandang, tenaga, atau yang lainnya, dan simpan betina untuk dijadikan indukan baru. Misalnya dari 4.000 DOE dalam 1 tahun itu tadi, 3.000 betina dikembangkan, 1.000 dijual untuk biaya berjalan. Nah, mungkin bisa dipahami teman-teman ya. 4.000 dalam 1 tahun, 4.000 minti, 4.000 anakan entok, itu 3.000 untuk dikembangkan menjadi indukan, dan 1.000 dijual untuk biaya berjalan atau biaya pakan, kandang, tenaga, dan lain-lain teman-teman. Jika 3.000 betina ini sudah produksi sekitar umur 8 bulanan dan masing-masing menghasilkan rata-rata 10 anakan, kita ambil terendah saja, 10 anakan, tidak terendah juga tidak tertinggi, kita ambil tengah-tengah 10 anakan per 1 ekor induk. 3.000 indukan 10 anakan itu tadi, 10 minti atau DOE tadi dikalikan 3.000 indukan, maka sama dengan hasilnya 30.000 DOE. Bayangkan teman-teman, 30.000 DOE teman-teman. Kalau harga tetap 50.000, maka kita jumlahkan, coba kita jumlahkan. 30.000 DOE atau minti dikali harga per 1 ekor yaitu 50.000 sama dengan kita 1 tahun menghasilkan 1.500.000.000 rupiah, itu omset kotor. Sekali lagi, ini adalah simulasi perhitungan di atas kertas. Dalam prakteknya tentu ada mortalitas, kedua telur tidak menetas, penyakit, fluktuasi harga, dan biaya pakan naik. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Karena itu manajemen kandang, pakan, sanitasi, dan seleksi indukan sangat menentukan hasil akhirnya. Mungkin video-video sebelumnya di channel ini juga sudah membahas cara memilih indukan yang mungkin baik untuk kedepannya, atau banyak telurnya, atau rajin kawin, itu sudah ada di channel ini. Adalah yang terakhir perlu dipahami, ini sekedar kesan dan pesan dari video kali ini. Perlu dipahami teman-teman, di video kali ini bukan skema cepat kaya. Bukan, saya tidak ada mengajari seperti itu. Ini adalah model pengembangan populasi berbasis produksi. Hitung-hitungan dari yang saya pelajari selama ini. Dan kunci utamanya, perlu digarisbawahi teman-teman, kunci utamanya adalah di konsisten dan manajemen perhitungan. Ya, seperti itu.
Ketika kita punya rencana seperti ini, ketika tidak konsisten atau manajemennya tidak teratur, maka hasilnya adalah nothing, teman-teman. Sama saja, tidak ada hasilnya. Muspro kalau bahasa Jawanya. Kalau perawatan asal-asalan, angka di atas tidak akan tercapai. Angka yang dipahami, angka yang dipelajari, itu tidak ada hasilnya, teman-teman. Tetapi kalau sistemnya rapi dan terkontrol, pertumbuhan populasi entok memang bisa sangat cepat. Dan yang paling penting, gunakan entok jumbo jika ingin bermain di angka besar. Kalau memakai entok lokal, perhitungannya tentu berbeda karena harga jualnya jauh lebih rendah. Baik, semoga penjelasan di video kali ini, di channel kali yang sangat sederhana ini, bisa membuka gambaran tentang bagaimana membangun usaha ternak entok secara terstruktur dan terukur. Kalau teman-teman punya pendapat atau pengalaman yang berbeda dengan yang channel ini sampaikan, silakan berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video sampai penutup. Semoga kita dapat sehat walafiat, tentunya selalu sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam produktif.